Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Cici Widiawati, SPMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai penyusunan anggaran variabel dan anggaran tetap perusahaan industri maupun perusahaan manufaktur. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Tiara Nurfadilah, yang kedua Noviana Zain, yang ketiga Dia Pratiwi, yang keempat Putri Atsania Alfa, yang kelima Rizkia Putri Primandita, yang keenam Cucu Cahyati, yang ketujuh saya sendiri Rana Kotrunada, yang kedelapan Nikmatul Rizki, dan yang terakhir Mauzan Muhammad bin Hasud. Selanjutnya ada rumusan masalah, pengertian anggaran perusahaan dan industri, definisi biaya variabel dan tetap, tujuan anggaran variabel dan tetap, jenis-jenis biaya variabel, jenis-jenis biaya tetap, contoh biaya variabel dan tetap, prosedur penyusunan anggaran, kelebihan dan kekurangan anggaran variabel dan tetap, metode unit ekuivalen produk, dan yang terakhir contoh soal pada perusahaan industri manufaktur. Selanjutnya ada pendahuluan. Dalam dunia bisnis, khususnya di sektor manufaktur atau industri, perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci utama dalam mengelola operasional perusahaan secara efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam perencanaan keuangan adalah penyusunan anggaran yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengendalikan biaya dan pengambilan keputusan. Secara umum, anggaran dalam suatu perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu anggaran tetap atau fixed budgeting dan anggaran variabel atau flexible budgeting. Keduanya memiliki peranan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mengelola keuangan perusahaan. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran atau budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Selanjutnya ada pengertian anggaran perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Dalam konteks perusahaan, industri atau manufaktur, anggaran menjadi alat penting dalam merencanakan aktivitas operasional, mengendalikan pengeluaran, serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan adanya anggaran, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan sumber daya, mengontrol biaya, dan menimbulkan pemborosan, sehingga tercapai efisiensi dalam operasional. Selanjutnya ada pengertian perusahaan industri. Perusahaan industri adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi untuk dijual. Dalam arti sempit, perusahaan industri disebut juga perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik. Produksi juga diartikan dalam arti sempit, yaitu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Selanjutnya jenis-jenis biaya variabel. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah tenaga kerja langsung yang dipakai untuk membuat produk. Bila sistem upah yang dipakai adalah sistem upah per unit produk atau sistem upah per jam kerja atau sistem upah borongan, maka biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel. Bila sistem upah yang dipakai adalah sistem upah tetap, maka biaya tenaga kerja langsung termasuk biaya tetap. Walaupun biaya tenaga kerja langsung dapat berupa biaya tetap, namun dalam pembahasan buku ini menganggap biaya tenaga kerja langsung sebagai biaya variabel. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang tidak langsung membuat produk, tetapi merupakan bagian dari proses produksi. Sebagai contoh, untuk membuat sepatu terdapat tenaga kerja langsung berupa tukang samak, tukang sol, tukang potong, dan tukang jahit. Sedangkan manajer produksi, supervisor, penyedia merupakan tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja meliputi biaya tenaga kerja pabrik, mencangkup biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Dan biaya tenaga kerja bukan pabrik, mencangkup biaya tenaga kerja penjualan dan biaya tenaga kerja administrasi umum. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik antara lain berupa biaya bahan pembantu atau biaya bahan tak langsung, biaya pernik pabrik, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan pabrik, biaya depresiasi pabrik, biaya asuransi pokok, dan biaya listrik pabrik. Jenis-jenis biaya tetap, biaya sewa gedung atau bangunan biaya tetap yang harus dibayar setiap periode terlepas dari banyaknya produksi yang dilakukan.
2. Biaya penyusunan aktiva tetap, biaya yang timbul dari penurunan nilai aset tetap seperti mesin, kendaraan, dan peralatan dihitung berdasarkan umur ekonomisnya. Yang 3. Gaji pegawai tetap atau manajemen, gaji yang dibayarkan kepada karyawan tetap atau staf manajerial yang tidak berubah meskipun volume kerja berubah. Yang 4. Asuransi, biaya premi asuransi yang dibayar secara berkala biasanya tidak tergantung pada volume produksi. Yang 5. Pajak tetap, pajak-pajak yang jumlahnya tetap setiap periode seperti pajak bumi dan bangunan. Yang 6. Biaya administrasi, termasuk biaya listrik minimum, biaya langganan layanan, dan pos administrasi lain yang sifatnya tetap. Manfaat anggaran variabel dan tetap, penggabungan anggaran variabel dan tetap memberikan fleksibilitas terkontrol yang optimal bagi perusahaan manufaktur. Kombinasi ini menyediakan analisis yang komprehensif tentang struktur biaya perusahaan, baik yang bergantung pada volume maupun yang independen. Perencanaan strategis menjadi lebih tertata karena mendukung perencanaan jangka pendek dan jangka panjang secara bersamaan. Dengan informasi yang lebih lengkap, sistem gabungan ini juga berfungsi sebagai alat risk manajemen yang efektif melalui analisis sensitivitas terhadap perubahan volume dan biaya, membantu perusahaan mengantisipasi berbagai skenario operasional. Selanjutnya, contoh biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel atau biaya bahan baku per unit produk sebesar 200.000 dan biaya tetap atau biaya depresiasi mesin setahun sebesar 240.000 serta pada tingkat volume kegiatan setahun 100 unit dan 120 unit dapat disarkan seperti pada tabel berikut. Tampak pada tabel sebelumnya, jumlah biaya tetap setahun sebesar 240.000 tidak berubah walaupun volume kegiatan berubah, tetapi biaya tetap per unit berubah bila volume kegiatan berubah. Volume kegiatan setahun 100 unit, biaya tetap per unit sebesar 2.400. Volume kegiatan setahun meningkat menjadi 120 unit dan biaya tetap per unit turun menjadi 2.000. Adapun biaya variabel per unit sebesar 200 tidak berubah walaupun volume kegiatan berubah, tetapi jumlah biaya variabel setahun berubah bila volume kegiatan berubah. Volume kegiatan setahun 100 unit dengan jumlah biaya variabel setahun 20.000 dan volume kegiatan setahun meningkat menjadi 120 unit, maka jumlah biaya variabel juga meningkat menjadi 24.000. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran. Tahap yang pertama yaitu peramalan penjualan, yaitu menentukan jumlah dan nilai penjualan berdasarkan tren dan data historis. Tahap yang kedua, perencanaan produksi, yaitu menentukan jumlah produksi berdasarkan penjualan dan persediaan. Tahap yang ketiga yaitu perhitungan kebutuhan bahan baku, yaitu menghitung total bahan baku yang dibutuhkan untuk rencana produksi. Tahap yang keempat, penentuan kebutuhan tenaga kerja langsung, yaitu menentukan jumlah jam kerja dan tenaga kerja sesuai kebutuhan produksi. Tahap yang kelima, estimasi biaya overhead pabrik, yaitu menghitung biaya overhead tetap dan variabel selama periode anggaran. Tahap yang keenam, penyusunan anggaran biaya administrasi dan pemasaran, yaitu menganggarkan biaya operasional kantor dan promosi produk. Tahap yang terakhir yaitu penyusunan laporan anggaran keseluruhan, yaitu menyusun ringkasan laporan laba rugi proyeksi berdasarkan seluruh komponen biaya dan pendapatan. Karakteristik anggaran tetap. Pada dasarnya, anggaran tetap merupakan tipe anggaran yang dibuat berdasarkan satu level volume produksi spesifik dan tidak dapat disesuaikan meskipun terjadi perubahan dalam aktivitas produksi. Ciri khas dari anggaran ini adalah kepastiannya sehingga mudah untuk dimonitor dan dikendalikan, akan tetapi kelemahannya terletak pada kurangnya fleksibilitas dalam merespon perubahan kondisi nyata di lapangan yang dapat mengakibatkan perbedaan yang bermakna antara perencanaan dan realisasi aktual. Karakteristik anggaran variabel. Anggaran variabel dibuat berdasarkan estimasi aktivitas atau volume produksi. Oleh karena itu, setiap perubahan pada volume aktivitas menyebabkan perubahan dalam jumlah anggaran. Fitur utama dari anggaran ini adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan biaya sesuai dengan kenyataan lapangan. Misalnya, sering meningkatkannya produksi variabel lainnya. Kelebihan anggaran variabel, fleksibilitas tinggi, dapat menyesuaikan dengan perubahan volume produksi secara otomatis. Sangat cocok untuk industri dengan fluktuasi permintaan yang tinggi. Kontrol biaya efektif, memisahkan biaya variabel dan tetap dengan jelas
memudahkan identifikasi area yang memerlukan pengendalian biaya, evaluasi kinerja akurat, penilaian kinerja manajer lebih adil karena membandingkan dengan standar yang disesuaikan tingkat aktivitas aktual. Kekurangan anggaran variabel, kompleksitas penyusunan, memerlukan analisis mendalam untuk memisahkan biaya variabel dan tetap terutama untuk biaya semi variabel. Asumsi linearitas, mengasumsikan hubungan linear antara biaya dan volume, padahal dalam praktik tidak selalu demikian. Kesulitan klasifikasi biaya, beberapa biaya sulit dikategorikan sebagai variabel atau tetap seperti biaya maintenance dan utilitas. Keterbatasan jangka panjang. Selanjutnya, kelebihan anggaran tetap, kesederhanaan penyusunan, mudah dibuat dan dipahami karena menggunakan satu tingkat aktivitas tertentu tanpa perlu analisis kompleks pemisahan biaya variabel dan tetap. Stabilitas perencanaan, memberikan target yang jelas dan konsisten untuk semua departemen, memudahkan koordinasi antar divisi dalam perusahaan manufaktur. Kontrol anggaran ketat, menciptakan disiplin pengeluaran yang kuat karena batasan anggaran sudah ditetapkan secara rigid dari awal periode. Efisiensi administratif, kekurangan anggaran tetap, ketidakfleksibelan, tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan volume produksi sehingga menjadi tidak relevan ketika aktivitas aktual berbeda signifikan dari yang direncanakan. Evaluasi kinerja tidak adil, penilaian kinerja manajer bisa bias karena membandingkan hasil aktual dengan target yang tidak disesuaikan dengan kondisi operasionalnya sesungguhnya. Alokasi sumber daya tidak optimal, dapat menyebabkan pemborosan atau kekurangan sumber daya karena tidak mengantisipasi perubahan kebutuhan produksi. Demotivasi karyawan, target yang tidak realistis akibat perubahan kondisi dapat menurunkan motivasi dan moral karyawan. Metode unit ekuivalen produk. Penyusunan anggaran biaya produksi pada perusahaan industri manufaktur dapat menggunakan metode pengharga pokokan penuh dan metode pengharga pokokan variabel dalam menentukan harga pokok produk per unit. Adapun langkah untuk menyusun anggaran biaya produksi dalam metode harga pokok proses. Tahap pertama, menyusun data produk dalam unit berupa data produk dihasilkan dan produk diproses. Produk diproses berupa data produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Produk dihasilkan berupa data produk jadi dan produk dalam proses akhir. Berdasarkan data produk dalam unit tersebut, dibuat perhitungan unit ekuivalen dengan menggunakan metode rata-rata atau metode MPKP. Tahap kedua, menyusun biaya produksi dibebankan untuk menghitung biaya produk diproses berupa biaya produk dalam proses awal dan produk masuk produksi periode ini. Pada tahap menyusun biaya produksi, dibebankan ini dikumpulkan data harga pokok produk dalam proses awal meliputi BB, biaya bahan baku, PTKL, biaya tenaga kerja langsung, serta dikumpulkan biaya pabrik meliputi BB, PTKL, POP, harga pokok produk dalam proses awal ditambahkan biaya pabrik disebut biaya produksi dibebankan berdasarkan perhitungan unit ekuivalen dari data produksi dan data biaya yang telah dikumpulkan, kemudian dihitung harga pokok produk per unit. Tahap ketiga, menyusun biaya produksi diperhitungkan untuk menghitung biaya produk selesai dan produk dalam proses akhir berdasarkan data yang terhadap pada data produk dalam unit dan data perhitungan harga pokok produk per unit, kemudian dihitung harga pokok produk jadi dan sediaan produk dalam proses akhir. Jumlah harga pokok produk jadi dengan harga pokok persediaan dalam proses akhir disebut biaya produksi. Diperhitungkan jumlah biaya produksi diperhitungkan sama besarnya dengan jumlah biaya produksi yang dibebankan. Perhatikan contoh berikut ini. Industri wajik selama tahun 2015 mempunyai data sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 2.110.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 2.315.500, biaya overhead pabrik variabel sebesar 2.904.900, biaya overhead pabrik tetap sebesar 1.364.000,
biaya pabrik setahun sebesar 8.694.400. Tambahan data, kapasitas normal sebesar 2.200 unit setahun, beban usaha variabel atau komisi penjualan dan pernik penjualan sebesar 110.000, beban usaha tetap atau gaji pegawai, depresiasi kantor, dan listrik kantor sebesar 800.000, harga jual per unit sebesar 5.530, harga pokok sediaan produk jadi awal, pengharga pokokan penuh sebesar 820.000, pengharga pokokan variabel sebesar 696.000. Sediaan produk dalam proses awal 10 unit dengan tingkat penyelesaian BBB 100% dan biaya konversi 50% dengan harga pokok, biaya bahan baku penuh 10.000, variabel 10.000, biaya tenaga kerja langsung penuh 5.500, variabel 5.500, biaya overhead pabrik variabel penuh 6.900, variabel 6.900, biaya overhead pabrik tetap penuh 3.100, variabel 0. Jumlah pengharga pokokan penuh 25.500, pengharga pokokan variabel 22.400. Sediaan produk dalam proses akhir 20 unit dengan tingkat penyelesaian BBB 100% dan biaya konferensi 50% adalah jualan 2.200 unit ditambah sediaan produk jadi akhir 100 unit sama dengan produk siap dijual sebesar 2.300 unit. Produk siap dijual 2.300 unit dikurangi sediaan produk jadi awal 200 unit sama dengan produk jadi 2.100 unit. Dari data tersebut di atas dapat dibuat anggaran biaya produksi dan anggaran laba rugi dengan metode pengharga pokokan penuh dan metode pengharga pokokan variabel sebagai berikut. Metode pengharga pokokan penuh. Sebelum menyusun anggaran biaya produksi dan anggaran laba rugi, dibuat beberapa perhitungan sebagai berikut. Perhitungan unit ekuvalen metode MPKP. Dengan rumus produk jadi ditambah ekuvalen dalam proses akhir dikurangi ekuvalen produk dalam proses awal. BBB sama dengan 2.100 ditambah 20 dikali 100% dikurangi 10 dikali 100% sama dengan 2.110 unit. BTKL sama dengan 2.100 ditambah 20 dikali 50% dikurangi 10 dikali 50% sama dengan 2.105 unit. BOP sama dengan 2.000 ditambah 20 dikali 50% dikurangi 10 dikali 50% sama dengan 2.105 unit. Perhitungan harga pokok per unit BBB sama dengan 2.110.000 ditambah 2.110 unit sama dengan 1.000. PTKL sama dengan 2.315.500 ditambah 2.105 unit sama dengan 1.100. BOPV sama dengan 2.904.900 ditambah 2.105 unit sama dengan 1.380. BOPT sama dengan 1.364.000 ditambah 2.200 unit sama dengan 620. Kemudian 1.380 ditambah 620 sama dengan 2.000. Kemudian 1.000 ditambah 1.100 ditambah 2.000. Jadi harga pokok per unitnya itu sebesar 4.100. Dari perhitungan ekivalen dan harga pokok produk per unit dibuat anggaran biaya produksi dan anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi dibuat setelah membuat anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran biaya produksi perusahaan yang bersistem tentang data produk dalam unit. Biaya produksi dibebankan dan biaya produksi diperhitungkan pada periode tertentu. Untuk perhitungan selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.
Pada tabel sebelumnya, tampak biaya penyelesaian produk dalam proses awal sebesar 15.500 dan sediaan produk dalam proses akhir sebesar 51.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Perhitungan penyelesaian produk dalam proses awal PTKL sama dengan 10 unit dikali 50% dikali 1.100 sama dengan 5.500. BOP sama dengan 10 unit dikali 50% dikali 2.000 sama dengan 10.000. Kemudian ditambah 5.500 ditambah 10.000 yaitu sebesar 15.500. Kemudian ada perhitungan sediaan produk dalam proses akhir PPP sama dengan 20 unit dikali 100% dikali 1000 sama dengan 20.000. PTKL sama dengan 20 unit dikali 50% dikali 1.100 sama dengan 11.000. BOP sama dengan 20 unit dikali 50% dikali 2.000 sama dengan 20.000. Kemudian dijumlahkan 20.000 ditambah 11.000 dan ditambah 20.000 menghasilkan yaitu sebesar 51.000. Untuk perhitungan selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya biaya bahan baku BBB sebesar 2.110.000, biaya tenaga kerja langsung BTKL 2.315.500, biaya overhead pabrik variabel BOPF 2.904.900, biaya overhead pabrik tetap 1.364.000, biaya pabrik sejumlah 8.694.400. Pada tabel sebelumnya, tampak harga pokok jadi harga pokokan penuh PPP sebanyak 2.090 unit sebesar 8.627.900 dihitung sebagai berikut. Kapasitas normal 2.200 unit, unit ekuivalen sediaan produk dalam proses akhir 20 unit dikali 50% sama dengan 10 unit, awal 10 unit dikali 50% sama dengan 5 unit. 2.200 unit dikurangi 5 unit sama dengan 2.195 unit. Sediaan produk dalam proses awal 2.195 unit dikurangi 10 unit 2.185 unit. Tadi biaya overhead pabrik tetap 2.185 unit dikali 620 yaitu 1.354.700. Harga pokok produk jadi 2090 dikali 3.480 yaitu 1.354.700 ditambah 7.273.200. Harga pokok produk jadi 2.090 unit. Jadi totalnya 8.627.900. Harga pokok produk jadi harga pokokan variabel 2.090 unit dikali 3.480 yaitu totalnya 7.273.200 tampak pada tabel. Metode penghargaan pokokan variabel. Sebelum membuat anggaran biaya produksi, metode penghargaan pokokan variabel terlebih dahulu dibuat perhitungan harga pokok produk per unit sebagai berikut. BBB sama dengan 2.110.000 dibagi 2.110 unit sama dengan 1.000. BTKL sama dengan 2.315.500 dibagi 2.105 unit sama dengan 1.100. BOP 2.904.900 dibagi 2.105 unit yaitu 1.380. Harga pokok produk per unit 1.380 di total jadi 3.480. Biaya usaha variabel 110.000 dibagi 2.200 unit sama dengan 50. Biaya variabel per unit menjadi 3.530. Anggaran laba rugi metode penghargaan pokokan variabel dapat dibuat secara singkat seperti pada tabel berikut, yaitu pada industri wajik anggaran laba rugi tahun berakhir 31 Desember 2015. Yang pertama jualan 2.200 unit dikali 5.530 12.166.000. Yang kedua biaya variabel 2.200 unit dikali 3.530 sejumlah 7.766.000. Biaya margin kontribusi 4.400.000. Biaya tetap 2.105.100. Labanya 4.400 dikurangi 2.105.100 yaitu 2.190.900. Berdasarkan perhitungan unit ekuivalen
ekuivalen dan perhitungan harga pokok produk per unit dan biaya variabel per unit, serta data produk tersebut terdahulu dapat dibuat anggaran laba rugi seperti pada tabel dan anggaran produksi berikut. Laba metode pengharga pokokan penuh sama dengan 2.177.100, laba metode pengharga pokokan variabel hasilnya 2.236.000. Selisih labanya yaitu 58.900. Selisih laba sebesar 58.900 dibebankan selisih sediaan juga sebesar 58.900 dengan perhitungan dengan berikut. Menurut pengharga pokokan penuh, sediaan produk dalam proses awalnya sebesar 25.500, sediaan produk jadi awal 820, sediaan awal 845, sediaan produk dalam proses akhir 51.000, sediaan produk jadi akhir 410.000, sediaan akhir 461.000. Sediaan menurut metode pengharga pokokan penuh yaitu sebesar 384.500. Untuk perhitungan selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Menurut pengharga pokokan variabel, sediaan produk dalam proses awal sebesar 22.400, sediaan produk jadi awal 696.000, yaitu keduanya ditambah jadi sediaan akhirnya adalah 717.400. Sediaan produk dalam proses akhir sebesar 44.800, sediaan produk jadi akhirnya 348.000. Keduanya ditambah jadi sediaan akhirnya 392.800. Sediaan menurut metode pengharga pokokan variabelnya sebesar 325.600, sediaan menurut metode pengharga pokokan penuh sebesar 384.500. Jadi selisih sediaannya 58.900. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah anggaran merupakan alat penting dalam perencanaan pengendalian keuangan perusahaan manufaktur. Dua jenis anggaran yang utama digunakan adalah anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap disusun untuk satu tingkat aktivitas tertentu dan tidak berubah. Meskipun volume produksi berubah, cocok untuk kondisi yang stabil. Sementara itu, anggaran variabel disesuaikan dengan perubahan aktivitas, sehingga lebih fleksibel dan efektif dalam menganalisis kinerja serta mendukung pengambilan keputusan. Penyusunan kedua anggaran ini memerlukan pemahaman struktur biaya, terutama pemahaman biaya tetap dan variabel, serta estimasi produksi yang realistis. Dengan menggunakan kedua jenis anggaran secara tepat, perusahaan dapat mengelola biaya lebih efisien, beradaptasi terhadap perubahan, dan meningkatkan efektivitas marginal.